Selamat malam Pak Bupati Halbar, Pak Bupati Kepulauan Sula, Pak Bupati Morotai rupanya masih dalam perjalanan, akan juga bergabung bersama kita. Pak Dirjen Desa Taufik Majid juga akan mau bergabung dengan kita. Teman-teman sekalian, hari ini kita mensyukuri bahwa kebijakan pembangunan nasional kita juga sudah memasukkan diterbitkannya Undang-Undang Desa. Pak Alis bahkan banyak menulis tentang desa, bagaimana skema pendanaan yang saat ini kita di kebijakan nasional kita tetapkan untuk pelaksanaan BLT. Namun kita juga masih menemukan praktek-praktek pembangunan desa dengan memanfaatkan dana desa untuk belanja modal. Saat yang sama kita juga membutuhkan desa sebagai tempat untuk menahan gerak laju COVID-19 dengan krisis yang berpotensi akan terjadi. Silakan Pak Bupati Halbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam sejahtera. Yang saya hormati Pak selaku moderator kita pada malam hari ini, ada Pak Irawan, ada Bupati Sula, ada Bupati Awan Morotai, ada Mbak Dewi, dan ada Pak Dirjen yang nantinya bergabung dengan kita pada malam hari ini. Yang ingin saya gambarkan untuk Halmahera Barat adalah bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap kebijakan untuk ini atau apa yang kita sebut dengan COVID-19 ini. Kita mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan, penyebaran, dan penanganan COVID-19. Total yang kita alokasikan untuk bagaimana menangani COVID di Halmahera Barat sebesar 53 miliar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan Pak Bupati Sula untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan pembangunan desa, pangan, dan kesiapan jika potensi krisis kita terjadi. Silakan Pak Bupati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Mokhtar Adam, Pak Bupati Halbar, Bupati Pulau Morotai, dan rekan-rekan yang hadir malam hari ini. Saya menggambarkan kurang lebih kondisi Sula dalam kondisi yang masih tertangani dengan baik. Kemudian perlu kita petakan bahwa kita sudah melakukan refocusing, realokasi sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden, Pak Menteri, baik itu Menteri Desa, di mana kami sudah menganggarkan untuk menghadapi krisis. Anggaran yang kami sudah siapkan untuk BLT sendiri sebesar 2.492.490.400 rupiah. Itu bisa mendanai kurang lebih sekitar lebih, ya estimasinya seperti itu, dengan asumsi kalau 3 bulan kita salurkan. Saya berpikir untuk bagaimana lebih panjang waktunya kita bisa salurkan untuk masyarakat, mengantisipasi 6 bulan ke depan. Kita sudah melakukan pembangunan, baik itu sanitasi, ya, PLN itu kita pasang semua, lampu-lampu jalan kita pasang, jadi dapur MCK semua kita sementara fokus ke situ, dan itu sangat membantu masyarakat miskin. Yang kami lakukan dalam mengcover luar data YTKS kurang lebih sekitar 7.000 KK yang kita akan dari Kemensos sudah mengambil alih sekitar 3.914 data DTKS tersebut, maka ada sisa kurang lebih 3.086. Pemerintah daerah dengan pemerintah desa akan men-share, ya, bagi sehingga BLT berapa, bantuan dari pemerintah itu kita akan jalan dalam waktu dekat. Minggu depan ini sudah akan jalan untuk bagaimana bisa menyalurkan bantuan tersebut. Saya pikir kalau berbicara angka-angka seperti yang tadi disebutkan, kurang lebih kita sama, cuma memang di Halbar dan di tempat-tempat lain pertanian itu sudah lebih dimulai. Ya, kami di Sula ini adalah
memulai sesuatu yang baru lagi. Fokus juga kepada pembangunan infrastruktur yang ada ke depan, tetapi kepada pembangunan di desa sehingga angka stunting dan lain sebagainya yang sudah mulai turun ini tetap bisa terkendali. Demikian yang dapat saya sampaikan Pak Kembang dalam diskusi kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati. Saya pendalaman sedikit Pak Bupati. Kalau transfer dana desa dari Kasdes pemerintah desa sudah jalan Pak ya? Sudah jalan Pak. Sudah bergerak ya. Apakah potensi terjadinya COVID? Kalau di Pak Bupati ini saya mau lihat COVID dan peluang untuk melakukan perubahan-perubahan sosial dari refocusing yang kita lakukan saat ini. Silakan Pak Bupati Morotai. Waalaikumsalam, Bupati. Assalamualaikum Pak Dirjen. Salam, siap. Apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan. Assalamualaikum rekan-rekan semua, para Bupati Albar yang ada malam hari ini. Terima kasih atas undangannya. Pertama-tama saya atas nama menyampaikan terima kasih atas lahirnya Permendes nomor 6 terhadap perubahan nomor 11 yang Prodi Morotai semua berjalan seperti biasa. Semua bekerja seperti biasa, panen seperti biasa, bertani seperti biasa, nelayan seperti biasa. Yang berubah hanya satu, masuk ke Morotai semua dapat karantina saja. Ada parameter yang menjadi ukuran. Yang pertama, secara perputaran perbankan sampai minggu kemarin Morotai masih stabil. Yang kedua, arus barang yang masuk ke Morotai terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Bulan kemarin 86 kontainer, bulan ini 113 kontainer. Arus barang keluar dari Morotai pun terjadi peningkatan. Memang terjadi di sektor pariwisata sehingga tergerus di daya beli, restoran dan perhotelan. Namun karena oleh gugus maka semua hotel telah dipakai untuk sebagai lokasi karantina. Ada 4 sumber dana yang kami gelontorkan. Pertama dari APBN, yang kedua dari dana desa, yang ketiga dari APBD, yang keempat dari Basnas. Nah, oleh sebab itu semua sumber dana kami satukan untuk jadi satu tujuan bagaimana penyelesaian terhadap seluruh dampak yang terjadi, baik sosial, ekonomi maupun kesehatan, sesuai arahan Bapak Presiden pada tanggal 15 Maret yang lalu. Selanjutnya kami mohon arahan dan bimbingan dari Pak Dirjen selanjutnya untuk kami tindak lanjut lebih dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bupati. Mohon arahannya Pak Dirjen, silakan. Terima kasih Pak Presiden Sidego. Adam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tempat rekan saya, senior dan sekali kolega terbaik saya, Pak Hendra, Bupati, kemudian Pak Dani, Bupati Albar, kemudian Bupati Morotai. Saya salut Pak Ota dengan 3 orang bupati yang tampil malam hari ini. Saya dalam pikiran pribadi dan pandangan dari kementerian, saya menganggap 3 tokoh ini merupakan orang yang punya daya inovasi yang kuat, sekaligus menunjukkan kepada publik bahwa apa yang dilakukan itu betul-betul transparan dan memiliki daya akuntabilitas yang tinggi. Ini terbukti semua kebijakan, semua kegiatan apapun itu dipublikasi, minta masukan dan minta dialog. Yang mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Hendrata, Pak Bupati Sula, bahwa ini kita semua dalam satu tekanan yang besar. Meskipun 3 daerah, 3 kabupaten tadi menurut Pak Ota masih belum terlalu signifikan dampak dari wabah COVID yang mengamuk saat ini. Nah, kita jaga jangan sampai kemudian mata rantai ini terus berjalan dan COVID ini terus secara masif menginfeksi seluruh rakyat atau sebagian rakyat Indonesia.